Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota edisi Jumat 13 Desember 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, lewat kesempatan ini kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat kepada kami untuk dapat memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, bacaan firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan dituntun dalam satu tema, kaya dalam kemurahan hati. Kaya dalam kemurahan hati. Batu yaki di patamay basa toraya nakua sugi ilan kamasopanan. Nah, saudara-saudara, ketika kita memberi, baik itu dalam bentuk waktu, baik itu melalui sumber daya atau kasih, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi juga menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Memberi dengan sukacita menunjukkan bahwa kita mengikuti teladan Kristus yang memberi hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dalam proses memberi, kita juga mengalami transformasi batinnya agar hati kita terbuka lebih luas terhadap kebutuhan sesama dan lebih peka terhadap panggilan untuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemurahhatian dalam memberi bukanlah sekedar tindakan fisik, tetapi juga sikap hati yang didorong oleh kasih tanpa pamrih. Saat membagikan apa yang kita miliki, baik itu dalam materi, perhatian, atau doa, kita mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih dan murah hati. Memberi dengan kemurahhatian juga membangun komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung, yang mana setiap anggota melayani dan mendukung satu sama lain dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita juga berpartisipasi dalam visi Allah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan untuk membangun umatnya. Dengan memberi tanpa pamrih, kita menjadi saksi hidup dari kasih dan kebaikan Allah yang tak terhingga kepada semua ciptaannya. Yakin dan percayalah bahwa setiap tindakan kita dalam memberi memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mungkin kita duga. Pemberian kita dapat membawa harapan, menyembuhkan luka, dan mengubah kehidupan seseorang secara mendalam. Dengan demikian, mari kita berkomitmen untuk hidup dalam kemurahhatian dan sukacita. Karena dengan cara ini, kita hanya memberkati orang lain, tetapi juga diperkaya oleh Allah dalam kemurahhatian dan dalam segala hal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa memberi dengan sukacita dan bukan dengan sedih atau karena paksaan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemurahan hati di dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami,
Yesus Kristus. Bapa di surga, berdoa buat kedua hambamu Bapak Pendeta Soekarto Tangga Kadang bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura yang Engkau telah tempatkan di jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya, untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu, lewat bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Berdoa juga bagi anak-anak kami yang sementara mengikuti ulangan semester ganjil. Tuhan kiranya memberkati, mengaruniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah soal-soal yang diperhadapkan kepadanya boleh dijawab dengan baik seturut kehendak-Mu ya Allah. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.